Shalom saudara, sebagai insan Pentakosta, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang percaya yang mau dan membuka hatinya. Sedikitnya ada dua manfaat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Berbahasa roh dapat membuat kita lebih intim dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting dalam membangun kekuatan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dia bisa kuat menghadapi itu semua karena hidupnya yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus di sidang Mahkamah Agama. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa dan dicatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow! Para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penghujat digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus. Sampai pada akhir hidupnya dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga,
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita intim dengan Bapa dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.